Banyak, bahkan bakmi Jawa di Bantul juga banyak Bakmi Jawa, banget. pusat bakmi Jawa. Iya. Mie ayam terenak mana bro? Waduh, susah banget ya. Itu pertanyaan tersusah di dunia sebenarnya. Halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo. Tamu kita hari ini adalah seorang foodgram. Sebutannya foodgram ya. Apa? Iya sih, soalnya punya Instagram ya. Instagram. Foodgram. Ya. Yang sangat terkenal, bisa dicek teman-teman nanti di Instagramnya Java Foodie. Terkenal banget. Mungkin yang paling terkenal di Jogja sekarang ini ya. Enggak, Mas. Masih banyak yang lebih terkenal. Ya banyak, tapi kayaknya kalau orang menyebut foodgram Jogja itu yang selalu disebut salah satunya yang jadi top of mind itu Java Foodie. Dan ini tamu kita adalah Mas Dadat Sesa. Mas. Itu nama asli Dadat Sesa. Nama panggilan sih. Kalau dari kecil emang panggilnya Dadat gitu. Cuma kan sama pas kuliah tuh dipanggilnya Sesa. Jadi kayaknya dua itu aja digabungin. Asli Jogja kan? Asli Jogja. Nama panjangnya sebenarnya panjang banget, Mas. Coba apa panjangnya? Unggul Wisesa Hadat. Kan susah banget. Terus akhirnya panggilnya dari kecil panggilnya Dada, terus Sesanya ngambil dari Wisesa. Itu kuliah sama dosen dipanggil Sesa, ya udah. Jadi kayak kok bisa dipanggil Sesa? Saya juga kurang tahu sih, mungkin karena bingung juga nih anak manggilnya apa. Terus akhirnya manggilnya Sesa. Untung Rano R. Dan si Mas Dadat ini ternyata adalah lagi-lagi ketemu dengan orang hebat dari Banguntapan, lebih tepatnya Kota Gede. Kota Gede. Aku juga seneng kene muntup-muntup lali. Kota Gede sama kayak Muktintut. Oh iya. Iya kan? Bro, enak nggak jadi foodgram? Gimana ya? Awalnya emang senang gitu loh, karena kerja tapi istilahnya hobi yang dibayar gitu loh. Hobi yang dibayar. Terus lama-lama nih, ya lama-lama ada masa-masa ini kalau lagi bosen nih pelariannya kemana? Hobinya udah jadi kerjaan. Oh gitu ya? Iya, maksudku hobi kan bisa, kita banyak ya hobi, cuma pasti ada hobi yang paling disuka gitu. Aku memang kebetulan Mas Putu dari kecil tuh suka banget kulineran, karena orang tua aku juga suka ngajakin, pokoknya setiap minggu sekali pasti kita tuh diajakin, aku sama adikku tuh diajakin jalan-jalan nyobain tempat baru, terutama di daerah Bantul, karena emang posisi tinggalnya juga di daerah Banguntapan kan, jadi nyobain tempat makan yang di Bantul-Mantul, Imogiri, daerah-daerah Palbapang, daerah-daerah sana Serandaan gitu. Jadi ya emang dari kecil udah diajakin gitu. Terus waktu SMA juga sering nonton Pak Bondan itu di Wiskul itu. Wah, itu kan jadi inspirasi banget. Enak banget nih kayak kerja Pak Bondan nih, makan-makan terus. Ya Mas udah merasakan ya enak sih makan-makan terus, cuma ada bosennya pasti, ternyata ya ada bosennya. Gak mungkin gak ada bosennya gitu. Iyalah namanya kerja. Tapi Bantul itu memang ini, sorry kalau saya keliru ya. Kalau di Jogja, Bantul itu memang khasanah pustaka kuliner tradisional Jogja itu pusatnya di Bantul ya? Iya bener. Ya, kan? Kalau saya bilang sih emang bisa bilang bener banget, karena waktu itu saya juga pernah ngebantu salah satu brand kecap lokal gitu. Dia mau bikin dokumentasi tentang kuliner di Jogja itu. Emang paling banyak waktu yang dihabiskan tuh di Bantul, karena di Bantul itu banyak banget Mas. Bener-bener kayak kuliner yang cuma ada di Bantul tuh banyak gitu loh. Kalau di Sleman itu lebih kosmopolit sebetulnya, sudah bukan khas Jogja lah ya. Ada campuran dikit lah. Ya warung makan sederhana ya. Kalau nyari warung Padang paling enak ya pasti di Jalan Kaliurang di Sleman gitu kan. Warung Klatak juga agak banyak di Sleman, tapi kan aslinya Bantul, pusatnya Bantul gitu. Iya bener banget. Makanya kayak di Bantul misalnya ada beberapa makanan cuma ada di Bantul, kayak gudeg manggar itu kan cuma ada di Serandaan Bantul itu. Terus bahkan di Bantul juga ada beberapa menu yang ya cuma ada di Bantul, kayak snack aja kayak tolpit gitu kan cuma ada di Bantul juga. Terus bahkan kalau ngomongin mie ayam, karena saya juga suka mie ayam banget. Saya tuh
sampai sekarang masih berusaha mendokumentasi mie ayam di Bantul dan itu masih belum habis Mas. Itu kayak susah banget rasanya. Terus di Bantul itu ini masih banyak warung yang misalnya kayak mangut lele, tapi masih ada ubinya. Ya, ketelanya, ada ketelanya. Benar. Itu kan jarang. Ya. Di Sleman aku belum pernah ya makan mangut lele tapi masih ada ubinya atau masih ada ketelanya gitu. Iya, di Bantul masih banyak. Banyak. Bahkan bakmi Jawa di Bantul juga banyak. Bakmi Jawa, pusat bakmi Jawa. Iya. Mie ayam terenak mana bro? Waduh, susah banget ya. Itu pertanyaan tersusah di dunia sebenarnya. Justru itu. Mie ayam itu saya penggila mie ayam. Saya juga Mas. Saya tuh sampai ikut grup Facebook. Nggak tahu Mas Putu ikut nggak itu? Enggak. Saya sudah nggak Facebook. Jadi di Facebook tuh ada grup Facebook namanya Info Mie Ayam Jogja, sampai ikutan saya. Oh, Info Mie Ayam Jogja ada Twitternya juga. Iya, ada Twitternya ya. Kalau di Facebook kan kebetulan lebih beragam ya netizennya ya. Dan saya waktu itu ngerasa Info Mie Ayam saya udah cukup oke, terus masuk grup itu ngerasa wah amatir banget ya. Di komunitas kami di Mojok, Buku Mojok, Mojok Store dan yang lain-lain itu kita ada kelompok kecil penyuka mie ayam, terus mereka sering datang ke berbagai tempat. Namanya Ziarah Mie Ayam. Mas Seno. Ketuanya Mas Seno. Senoya Mandipati Seno. Kebetulan akrab ya? Iya. Sebagai sesama fans Arsenal. Fans Arsenal, fans mie ayam. Ngomong mie ayam gak bisa habis kalau Mas. Gak ada habis-habisnya. Tapi mie ayam itu dahsyat mie ayam. Iya, emang enak. Bro dulu memulai aktivitas sebagai orang yang suka mereview makanan gitu, itu gimana ceritanya? Awal mulanya itu masih kuliah 2010 emang. Sorry, kalau boleh tahu kuliah di mana dulu? Dulu di UPN jurusan manajemen ekonomi, angkatan 2008 Mas. Terus 2010 tuh mulai, waktu itu Twitter mulai naik ya 2010 kalau nggak salah. 2010 ya. Terus sempat punya akun namanya Kuliner Yogya dulu di Twitter. Nggak tahu Mas Putu follow apa enggak dulu. Yaitu akunnya kebetulan akun ini sih. Jadi kalau kita DM pasti keluar langsung di tweet. Waktu itu kan ada aplikasi kayak gitu kan. Kebetulan saya kayak adminnya aja buat nyeleksi info-info yang masuk itu ya. Misalnya ada yang nggak relevan kita yang hapus gitu. Terus akhirnya kita juga cari info kuliner juga. Kita juga jajan juga. Dari situ seneng nih kayak waktu itu belum dibayar sih, kayak hobi aja. Jadi emang cobain tempat makan, foto, upload Twitter rame. Terus karena suka nulis ya Mas ya, kayak Twitter kan waktu itu masih kurang buat nulis, belum bisa tweet juga. Bikin blog. Oh, mau mulainya dari blog ya? Apa nama blognya? Dulu blognya udah nggak ada sih kan. Udah nggak ada ya? Dulu kulyok.com bikin blog. Apa namanya? Kulyok.com. Kulyok. Bikin blog, terus akhirnya tahun 2000 lanjut lagi tahun 2014 bikin blog sendiri juga. Java Foodie itu. Oh, Java Foodie itu dari blog ya? Iya, dari blog. Oke. Makanya ini sih dulu bikin Instagram juga disuruh sama reader blog karena dulu sukanya kan cuma suka ngupdate di blog aja kan Mas. Terus lama-lama reader pada ngomong, Mas bikin Instagram dong. Saya dulu anak Twitter banget jadi masih ngeremehin Instagram Mas. Terus kayak nggak bisa moto Mbak, cuma bisa moto biasa aja. Terus anak-anak terus ya udah nggak apa lah iseng bikin Instagram. Ternyata sebulan tuh rame karena yang follow reader blog sendiri. Dulu kan seneng ya kita update blog pasti yang komen banyak lah. Sekarang udah susah ada yang komen. Udah bukan zamannya blog lagi sih. Iya makanya agak sedih sebenarnya, cuma karena saya lebih suka nulis di blog sebenarnya daripada nulis caption apa nulis di Twitter. Oh ya, gitu. Bisa lebih panjang. Iya, saya suka banget sih nulis panjang-panjang gitu. Dan orang juga pasti baca gitu loh. Kalau caption di Instagram kan orang belum tentu baca sampai akhir kadang-kadang gitu. Karena lebih tertarik fotonya, tempatnya, harganya. Akhirnya dari situ 2014 bikin Instagram Java Foodie. Udah awalnya cuma ya udah kita ada tempat baru. Pokoknya kalau lagi waktu itu ada duit ya udah cobain tempat baru buka kita cobain. Jadi bukan cuma street food aja, kita cobain tempat baru, cafe gitu kita cobain. 2015 mulai nabung beli kamera, belajar moto-moto dari YouTube, dari ini belajar foto. Ternyata ada orang nanyain, Mas ini kalau mau undang
bisa nggak sih ada rate-nya nggak sih? Waduh, ternyata ada yang berpikiran seperti itu. Ya nggak mikir bakal. Oh dulu nggak mikir ya? Bener-bener hanya untuk hobi gitu ya? Iya bener hobi, karena ada pekerjaan utama juga kan waktu itu, maksudnya kayak bener-bener cuma hobi gitu loh. Akhirnya ternyata ya udah, ini kayaknya seru nih buat uang transport lah hitungannya waktu itu mikirnya. Waktu itu saya inget banget sih, saya sekali datang tuh cuma dikasih 100.000 apa ya kalau nggak salah. Ya udah. Berarti kalau sekarang udah berkali lipat. Enggak, maksudku ya kayak, ternyata dapat segini nih. Gitu. Misalnya lumayan lah transport sama tambah-tambah buat makan di tempat lain lah, buat tambah konten-konten lah. Betul. Akhirnya ya udah lanjut ternyata mau nggak mau nih kayaknya bisa jadi bisnis utama. Di Juni tuh akhirnya saya memutuskan ini jadi pekerjaan utama. Juni tahun 2015. Berarti kira-kira 5 tahun yang lalu ya. Iya. Jadi profesional foodgram. Instagramnya dari 2014. Tapi mulai dapat duit dari. Dapat duit itu dari Februari 2015. Tapi Juni itu mulai full time lah kayak. Bener. Kayak mulai ini benar-benar udah nih terjun di sini lah gitu. Nah ini menarik ini buat pemirsa dan pendengar podcast. Jadi kalau zaman sekarang itu orang kreatif itu sebetulnya agak lebih mudah mencari uang ya. Iya. Dan aset itu bukan hanya tanah, rumah. Enggak, salah satu aset besar kita itu sekarang ini adalah medsos kita. Iya. Bener gak sih? Iya. Ya kan? Oh itu aset bener. Ali ini mungkin 2 atau 3 tahun lagi, jadi endorser di Twitter yang mungkin paling mahal gitu. Dokter cinta ya. Jadi semasa umur belum 30 tahun cobalah bangun aset-aset digital ya. Entah itu medsos, terutama medsos lah yang paling mudah kan. Instagram, Twitter, syukur bisa YouTube, itu luar biasa. Dan bertumbuh akhirnya. Setiap hari ada berapa kali undangan? Aduh, sehari tuh saya batasin 3 sih Mas. Soalnya kan nggak mungkin ya kita banyak-banyak nyobain ntar malah nggak maksimal kita. Soalnya kita kan udah ketemu klien, pasti klien tuh punya menu, punya tempat usaha, dia minta feedback pasti ya. Nah itu kan yang dicari klien kan sebenarnya. Gitu. Bro bisa diceritain agak detail nggak? Misalnya orang mengundang Anda. Ini saya nggak mau ngomongin soal angka lah, itu rahasia ya. Gimana tuh prosesnya? Kemudian ini kemudian diunggah di IG-nya Java Foodie. Macam-macam sih Mas. Yang basic tuh kayak ngechat gitu, misalnya Mas saya punya usaha dan lain-lain, kalau mau masuk ke Instagram caranya gimana gitu. Terus tadi saya ngirim, ini ada red cardnya Mas, gini-gini. Silakan dipilih yang sesuai budget aja gitu. Terus nanti ada yang langsung milih, ada yang nanya kadang-kadang kira-kira kalau usaha saya ini cocoknya apa gitu-gitu. Terus nanti udah kita deal waktunya mau kapan, aku datang ke tempatnya langsung, ya udah tergantung mau foto atau mau video gitu. Itu sih biasanya sih. Ada berapa kelas atau berapa opsi biasanya yang ditawarkan di red card itu? Mungkin lebih ke jumlah ya. Misalnya mau foto atau video gitu. Gitu. Kalau captionnya itu inilah ya, itu memang sudah kita, include di situ ya. Dari kita, pokoknya caption ya saya cuma minta detail info aja. Saya nggak mau diatur-atur captionnya harus. Ada kan kadang-kadang yang suka pengen nambahin, Mas saya mau ditambahin kata-kata ini boleh nggak? Paling enak sejuk-juk. Aku anti banget Mas. Aku anti banget. Aku nggak tahu ya, mungkin pernah kelepasan, cuma aku berusaha jangan sampai ngomong kayak gitu lah di sosial media. Karena selera orangnya beda-beda ya Mas ya. Betul. Bilang kalau kita bilang enak sejuk belum tentu Mas Putu sama juga selera gitu. Bahkan saya paling menghindari sih sebenarnya kayak gitu sih. Oke. Terus misalnya satu resto gitu ya punya beberapa menu. Itu si klien ini yang akan Mas ini menu andalan kami ini yang diunggah saja, atau Anda yang bisa kasih masukan kayaknya ini nih yang lebih oke gitu. Kalau saya kebetulan cukup paham sama menunya, mungkin saya yang milih sih Mas, kayak ini kayaknya bagus Mas buat diangkat gitu karena memang unik, belum ada di tempat lain atau mungkin berbeda gitu. Terus
Tapi kadang-kadang ada juga yang udah nentuin sih mas, karena mungkin karena mereka mungkin lagi ada promo, mungkin yang produk ini ada diskon atau apa gitu. Jadi tergantung ngomong-ngomongnya aja sih mas. Intinya emang harus komunikasi banget sih. Iya. Jadi emang kerjaan ini ya saya dari situ juga belajar gimana komunikasi sama orang. Dulu saya orangnya jujur ngomong sama orang lain itu susah banget, pasti kayak nggak pinter gitu loh ngomong sama orang. Cuma gara-gara kerja ini ya mau nggak mau harus bisa ngomong sama orang gitu loh. Nah itu kan dari proses itu malah justru terdapat ini ya, pengembangan kapasitas ya. Iya benar. Nggak ada grogi gitu ketemu Dulu para. grogi banget mas ngomong sama orang. Maksudnya Kan kayak, ada resto-resto yang dimiliki para konglomerat atau orang kaya wah, kan ya. itu. Ya kan? Apalagi ownernya ownernya Chinese gitu, saya agak grogi banget. Saya jarang komunikasi yang orang Chinese gitu. Takutnya saya salah ngomong apa gitu loh. Iya. Gitu suka kayak gitu. Makanya itu belajar juga sih dari situ ya, gimana biar nggak grogi. Dulu aja ngomong lihat mata aja masih belum bisa dengan lancar gitu loh mas. Oke. Gitu. Si Mas Dadat dan Java Foodie-nya ini pernah, mungkin bukan hanya sekali, beberapa kali membantu UMKM di Jogja. Ada mie ayam yang dulu sepi diliput langsung jadi rame. Bisa cerita bro? Yang mana? Banyak sekali ya, salah satunya lah. Apa ya? Aku tuh kalau disuruh ngelis gitu bingung gimana. Maksudnya suka nggak percaya gitu. Maksudnya gara-gara aku bukan sih, aku takut jumawa. Ya iyalah. Kan gampang, itu kan hal yang mudah untuk dilihat gitu. Mie ayamnya nggak terlalu lame, Java Foodie mengunggahnya kemudian besoknya jadi itu kan membantu banget buat UMKM ya. Saya juga emang mikirnya sih ketika sudah punya Java Food itu gimana sih biar akun saya itu nggak cuma bermanfaat buat saya aja gitu loh maksudnya. Walaupun emang masih ada endorse tuh saya pengen bermanfaat buat orang lain gitu loh, walaupun saya nggak kenal orang itu kayaknya. Makanya saya banyakin konten street food ya buat kayak gitu sih mas, karena kan mereka pasti juga nggak ada budget atau mungkin nggak tahu gimana cara promosi. Tidak semua harus ada isinya endorsan kan, ada misi sosialnya juga. Share-nya juga harus ada share info juga, karena kan orang follow saya juga butuh info share, nggak cuma iklan doang. Betul. Makanya kayak kemarin saya nggak sengaja ke daerah Wates apa ya itu namanya Pak Dewonogiri apa ya. Saya penasaran sih mas, soalnya jujur di grup Facebook ini rame banget, cuma kok di Instagram nggak ada yang upload sama sekali. Makanya saya kesana kan. Waktu itu tempatnya masih kecil, waktu itu masih satu ruko apa ya. Nyobain kesana, ternyata emang enak dan worth it menurut saya. Cuma emang nggak jauh banget sih mas, lumayan lah 1,5 jam dari kota gitu. Cuman enak, langsung upload. Gak tahu, mungkin kalau gini mas, kalau di Foodgram tuh kalau kita ada yang upload satu rame, yang lain tuh ikutan kesana nyobain. Belum lagi ada YouTuber lihat ikutan gitu. Itu mungkin sebenarnya kalau yang bikin rame bisa dibilang ya bukan cuma saya, mungkin karena ada rantainya itu loh. Betul. Karena setelah saya upload tuh ada teman saya YouTuber khusus makanan juga ngeliat langsung kesana upload. Sini orang TikTok juga upload. Jadi kayak udah tuh berantai. Sekarang tempatnya udah gede banget. Gak nyangka banget sih saya juga. Kalau makanan itu nggak tahu ya kalau orang lain, tapi saya kira mungkin mirip ya. Orang kalau mau datang ke satu tempat memang yang dicari Instagram sih, rekomendasi dari Instagram. Iya mungkin. Iya kan? Makanya saya suka pakai hashtag, misalnya kayak nyobain mie ayam saya kasih hashtag mie ayam Jogja, jadi biar ketika orang nulis di searching Instagram tuh langsung keluar lah mie ayam Jogja mana aja sih yang sering diupload di Instagram kayak gitu. Makanya itu sih, soalnya ya pasti ada yang nyari di Google ya, cuma kadang-kadang kan ada yang sering main Instagram deh nyarinya di Instagram. Iya, Instagram sudah jadi mesin pencarian tersendiri sih, sama kayak YouTube lebih gila lagi. Kalau orang mau beli kamera atau apa, kayaknya nggak ada, jarang lah orang nyari di googling gitu, rata-rata ya nyari YouTube gitu. Bener. Pernah nggak mengalami hal yang paling tidak mengenakan dalam review makanan? Kalau dari mencoba makanannya sih ada lah, tapi lebih ke teknis sih mas. Betul, mungkin kayak nasinya kadang kurang matang, itu kan bisa diperbaiki ya. Kalau dari rasa tuh mungkin ketika saya ngerasa ada yang kurang sih, saya rasa itu lebih ke teknis. Dan saya pasti orangnya kebetulan selalu ngomong ke owner sih mas, daripada saya misalnya kayak nggak pernah langsung ngomong ini nggak enak itu, karena usaha orang ya mas, orang bikin usaha gitu. Pasti kan ngomong ini kayaknya perlu diperbaiki mas gitu. Tapi saya belum pernah sampai parah banget sih mas, maksudku kayak mungkin parahnya lebih ke kita udah datang nunggu lama nggak dibuatin karena mungkin rame banget ya tempatnya, jadi kayak ya udah kita kayak nunggu lama, akhirnya
akhirnya ya udah nggak jadi liputan. Kalau nggak endorsean nih bro misalnya, kalau nggak endorsean ya ada nggak yang ini nggak usah lah karena rasanya nggak ini. ya itu ada sih mas, pasti ada ya. Maksudnya daripada saya bikin share info yang nanggung atau mungkin saya bilang ini nggak enak, mendingan nggak usah upload sekalian karena bro di sini ada gudeg. Jogja sebagai kota gudeg ini kayaknya belum ada minumnya ini, lupa toh. Saya itu sudah 25 tahun tinggal di Jogja. Aslinya mana maksudnya? Saya Rembang. Oh, Rembang. Jadi secara tes kuliner itu beda banget ya antara Pantura dengan Jogja. Jadi saya awal-awal itu ke Jogja itu 95 saya masuk Jogja. Saya itu di Pantura kan hampir tiap hari makan ikan. Di sini kaget karena 95 itu hampir nggak ada ikan. Ikan ada sih, misalnya kayak ikan keranjang, ikan cuek itu loh. Ikan istilahnya ikan pindang. Ya ikan pindang. Nah, ada ikan tuh di Padang. Warung makan Padang, tapi harganya tentu untuk saat itu ya makan di warung Padang tuh mungkin sebulan cuman bisa 3 atau 4 kali lah, nggak bisa setiap hari. Masih jarang ya orang jual ikan bakar juga ikan-ikan gitu masih jarang banget dan setahu saya kalau di sekitar UGM itu kayaknya nggak ada. Kalaupun ada itu ikan yang disebut ikan ya lele, nila, itulah atau ikan kembung itu, ikan cuek itu. Nah biasanya di balado atau apa di warung-warung itu ada. Nah makanan gudeg ini adalah makanan yang paling lama akhirnya bisa saya makan. Saya tuh butuh waktu lebih dari 5 tahun untuk bisa menikmati gudeg itu enaknya di mana, bayangin. Loh, masa jauh-jauh Mas Putu? Saya aja orang Jogja asli tuh buat makan gudeg kering aja itu bukan favorit gitu loh. Saya sukanya gudeg basah karena memang ada rasa pedesnya kan gudeg basah itu. Kalau gudeg kering kan jujur cukup terasa banget ya manisnya gitu. Tapi akhirnya saya bisa menikmati dan sekarang ini suka gudeg. Termasuk suka lah. Seminggu sekali saya tetap makan gudeg. Nah ini ada gudeg Bu Ahmad. Bisa dilihat di kameranya. Ini gudeg Bu Ahmad. Terus ini gudeg ke Yujum. Kita belinya tadi via GoFood ya. Terus ini gudeg Yunarni. Sorry. Wah itu masih sekompleks semua tuh. Betul, sekompleks. Orang kenalnya taunya bro. Orang taunya gudeg itu kalau di Jogja top of mind-nya kan Yujum bro. Iya. Iya kan? Ya gudeg Yujum tentu saja enak. Nggak mungkin legenda nggak enak gitu ya. Maaf. Ya kita bisa lah icip-icip dikit gitu ya. Kalau saya pertama kalau saya gudegnya sendiri yang ini yang disebut gudeg itu kan yang paling khas sebetulnya nangkanya ini toh bro. Nangkanya ini sama ini apa nih istilahnya, ares atau apanya nih? Areh ya? Areh bukan ares, areh. Nah kalau saya yang paling saya pilih pertama kali itu kualitas telurnya. Telur ya, gempi atau enggak? Nah, ini yang sampai hitam gini, itu pasti enak banget ini. Yang punya Yunarni ini ya. Kita nyebutnya gempi sih Mas. Gempi ya. Iya, jadi ini kalau berarti potong itu langsung masih utuh gitu. Mindangnya ini berarti lama dan keren. Nah, terus kalau kedua kalau saya ini. Jadi tempe dan kulit krecek, apalagi ada cabenya kayak gini. Ini mungkin sisa-sisa Pantura saya di dalam gudeg. Nah jadi gudeg Bu Ahmad ini salah satu yang saya sukai justru karena dia ngasih cabenya itu banyak dan ininya itu enak banget bro. Nah pindangnya ya so-so lah. Kalau pindangnya itu pasti lebih luar biasa lagi. Nah boleh di ini bro. Kalau Anda suka yang mana nih? Kalau gudeg? Kalau gudeg
Jujur dari 3 ini paling suka Bu Ahmad sih sebenarnya. Bu Ahmad? Iya. Wah, kita satu selera nih. Dulu emang suka Bu Ahmad sih. Satu selera. Silakan Bu Ahmad, Bu Ahmad. Nah, saya tak nyoba gempinya ini hitam ini loh. Iya. Oh, ini bagi penggemar gudeg. Wah, ini yang Yunarni ya. Iya. Jadi teman-teman di yang sering ke Jogja, gudeg itu di Jogja bukan hanya Yujum. Nah, tuh dibuka. Tuh, aduh. Sampai kayak gini nih. Itu masih itu udah Oke oke banget. banget Itu ini. masih agak kecil. Hah? Iya. Bukan hanya gudeg itu, bukan hanya Yujum, ada banyak banget. Kalau yang non kering mana bro yang paling suka? Nah ini yang Bu Ahmad nih yang paling saya suka ini. Kalau dari kecil sukanya ke gudeg Permata sih. Gudeg Permata. Iya. Sasa pernah bro? Sasa pernah yang di Berta dulu di Berta kampus ya. Sampai sekarang masih di situ? Masih ya? Masih. Kemarin saya nyari udah nggak ada soalnya. Oh mungkin tutup untuk sementara. Nah, itu. Tapi kalau sekarang nambah lagi sih kayak gudeg Bromo tuh juga suka sih. Karena emang Gudeg Bromo. kayaknya ini emang dia ngikutin pendatang banget sih mas dari rasanya. Rasanya, Pedas. tapi antrenya bro. Ya itu luar biasa. Telurnya. Keras, kenyal, gempi ya istilahnya ya. Iya, kalau orang Jawa nyebutnya, orang Jogja nyebutnya gempi. Dahsyat. Nah itu yang Bu Yujum. Kalau Bu Yujum tuh kreceknya emang nggak terlalu pedes sih. Nggak terlalu pedes ya. Ini yang gimana nih? Saya kadang telur gudeg ini bisa habis 3 bro. Kreceknya memang pedes punya Bu Ahmad sih ya. Oh ini paling jago. Ini apalagi kering tempenya ini. Ada tempenya ini bukan kering sih. Tempenya Bu Ahmad ini luar biasa. Mungkin memang ngikutin selera ini ya, selera pendatang. Nah nggak tahu saya. Karena kebetulan Bu Ahmad ini ada yang bagian utara sekarang. Dekat rumahku. Mungkin kalau orang baru di Jogja taunya gudeg cuma di Wijilan kali ya. padahal Yujum lebih gede yang di dekat UGM itu padahal. Betul. Dan aslinya Yujum memang dari situ kan. Iya makanya itu kalau orang-orang baru tahu mungkin cuma di situ. Gitu. Enak banget. Pengen tahu ya. Paling manis Yujum ini sebenarnya. Jogja banget. Yujum tuh Jogja banget. Klasik. Iya. Kalau pernah nggak ikut produksi tahu bikin gudeg gitu nggak bro? Pernah lihat. Apa sih yang paling sulit kalau bikin gudeg itu bro menurutmu? Bikin ini ya sih. Bikin gudegnya. Nangkanya itu ya? Paling susah sih. Nah, susah itu sih. Dan itu kayak nggak bisa ganti-ganti orangnya gitu loh. Cuma ada orang tertentu yang bikin gitu loh. Maksudnya kayak kalau krecek, telur gitu masih bisa ada orangnya bisa ganti. Kalau yang gudeg tuh kadang udah bertahun-tahun orangnya itu aja yang ngebuat gitu loh. Itu sih mungkin yang menurut aku, karena tricky sih bikin gudeg tuh. Dahsyat. Sama gudeg juga di Jogja tuh macamnya banyak kan Mas Putu maksudku. Gudeg kering, gudeg basah, ada gudeg apa lagi? Gudeg pedas, gudeg kaleng, gudeg vegan, vegetarian, vegetarian. Karena dulu saya juga baru tahu ada gudeg kayak gitu, kayak waktu itu ke gudeg Kesagan ternyata mereka punya menu rahasia namanya menu gudeg. Orang vegetarian nyebutnya gudeg vegetarian karena itu mereka pengen makan gudeg tapi yang inilah yang khusus vegetarian yang nggak ada campur-campuran ayamnya dan lain-lain gitu. Biasanya dikeluarin gitu. Baru tahu juga kayak gitu lucu-lucu. Iya. Itu aku nggak bisa bayangin ya. Ini kan dari nangka nih gudeg. Berarti permintaan atau apa ya? Berapa ribu atau puluh ribu nangka setiap hari di. Untungnya buah yang gampang sih. Ini ya bagi teman-teman sebetulnya gudeg itu secara garis besar hanya ada 2 ya, gudeg basah sama gudeg kering. Iya. Gudeg kering ini gudeg kering yang biasanya dibawa untuk oleh-oleh karena tahan lama ya. Iya.
kalau gudeg basah biasanya ada kuahnya. Nah, tapi biasanya gudeg basah itu pindang ikan telurnya itu nggak sampai kayak gini. Iya, iya. Biasanya ya telur direbus gitu Iya aja. biasa aja, lebih lembek juga. Itu biasanya pagi hari paling banyak ya. Iya. Kalau mau nyari itu di pinggir-pinggir jalan banyak banget itu untuk sarapan. Pakai bubur. Kadang ada buburnya ya. Iya. Gitu. Kalau sate kelatak bro, Sate kelatak ini juga saya suka banget nih. yang paling disukai apa? Kalau saya dari dulu suka banget Maadi, dari zaman Maadi belum terkenal. Maadi ya? Iya. Suka banget tuh dulu. Pak Butet tuh suka banget tuh Maadi juga. Iya, saya malah jarang banget ke Pak Bari, Pak Pong itu malah jarang banget dari dulu. Saya juga sudah jarang banget ke sana. Bukan karena nggak suka, tapi karena sudah rame. Iya, rame banget Mas. Karena Maadi juga udah rame banget. Oh ya. Jadi kayak udah mana lagi ya nih mesti cari tempat lain nih. Pernah nggak yang di Jombor? Pak JJ pernah. Wah, itu menurutku oke. Iya, itu juga salah satu menurut saya tuh saya selalu rekomendasiin itu Mas Putu. Kalau buat teman-teman yang nggak sempat ke Bantul bisa ke Pak JJ itu. Dan enaknya kalau di Pak JJ bro, kita biasanya kan orang yang suka atau pengen ke sate kelatak itu kan kalau bisa. Kalau bisa itu kan menikmati tengkleng kepala. Karena itu yang salah satu yang istimewa. Iya. Nah di Pak JJ itu tengkleng kepalanya itu banyak. Karena dia kan kayaknya sehari mungkin berapa ya, 4 atau 5 ekor ya nyembelih gitu. Iya. Jadi selalu masih ada. Kalau di tempat lain itu gampang habis itu. Iya benar. Jadi orang masih bisa mungkin jam 12 malam masih bisa dapet tuh tengkleng kepala gitu. Saya ngikutin banget tuh Pak JJ dari masih 1 lantai sampai sekarang 2 lantai itu. Dulu belum banyak yang tahu Pak JJ dulu kayak ya sepi aja dulu terus kayak nyobain, enak nih upload nih Instagram. Ternyata emang banyak yang cocok juga sih sama Pak JJ itu. Pak JJ terus di situ tuh khusus ada satu menu yang jarang banget saya belum pernah menemukan. Itu ada sandung lamurnya. Iya benar. Ya, kan? Ya sandung lamur. Karena emang banyak kan warung sate itu males ya Mas ngeluarin menu itu karena ribet banget motongnya. Oh ya gitu ya. Iya jadi kayak bahkan Maadi aja dulu dia punya menu krenyos itu kan. Krenyos itu kan juga dulu seasonal jadi kayak kadang cuma jam 7 adanya jam 7 malam. Karena emang ribet tuh Mas motong-motong bagian-bagian. Wih, itu gila sandung lamurnya enak banget, Bro. Iya. Pak JJ itu. Enak banget sandung lamur. Jadi bagi teman-teman kalau ke Jogja itu nggak jauh ya, itu di kawasan Jombor ya. Ada warung sate kelatak Pak JJ itu buka bisa sampai jam 1 malam. Jadi asik lah. Sekarang bakmi Jawa. Nah, coba kalau versinya Jawa Budi yang oke 3 lah, yang boleh lah untuk dicoba gitu. Kalau yang pertama karena dari kecil ya saya tuh dibesarkan di rumah simbah saya. Simbah saya tuh di daerah Keparaan ya Mas. Keparaan Prawisata THR itu. Oke. Ada bakmi Jawa namanya bakmi Jawa Pak Anto itu di Jalan Ireda. Pak Anto ya? Iya, belum itu, pernah itu. Di depan kantor Perkes itu. Itu sampai sekarang ya belum ya biasa aja, enggak berubah sampai sekarang. Di pinggir jalan gede itu? Iya, depan Perkes kantor Perkes itu. Perkes apa ya? Kantor kesehatan apa gitu pokoknya. Kalau dari utara kanan jalan kiri jalan? Dari utara kanan jalan. Kanan jalan ya. Ya, Jalan Ireda pokoknya Mas. Itu THR tuh masuk. Oh, THR masuk dulu. Kuburan ke itu, kiri. Ada kuburan gede kan Sasana Raya itu langsung. Nanti di kanan jalan ada bakmi Pak Anto. Dia bukanya jam 5 sampai jam 11-an lah. Oke. Itu ya baru tahu aku. Dari kecil makan bakmi di situ terus ya Mas, dan ya itu dari yang jualan dulu kata ibu saya yang jualan masih bapaknya udah nggak ada, terus anaknya. Tapi saya ketemunya pas anaknya jualan sih, karena ibu saya kan juga aslinya dari situ juga kan, rumahnya di Keparaan gitu. Ya itu salah satu yang enak menurut saya. Terus yang kedua Harjo Geno yang udah baru yang sebulan yang lalu udah meninggal kan Bapak. Harjo Geno. Ya. Kamu menyebut yang saya nggak tahu loh bro. Di pasar Prawiro Taman. Dulu lokasinya di pasar Prawiro Taman, di dalam pasarnya. Oke. Tapi kemarin bapaknya udah meninggal kan. Gak tahu sekarang masih jualan atau enggak tahu. Itu saya suka banget sih. Saya kayak
Dulu tuh jadi dia tuh dulu bapaknya itu bakmi Jawa, punya bapaknya ini pelanggannya ini Presiden Soeharto kebetulan. Sering diundang ke istana juga. Terus anaknya ada 3 atau 4 gitu, buka sendiri-sendiri. Cuma salah satu yang saya suka yang di Pasar Pramudia Taman itu. Pasar Pramudia Taman. Iya. Oke. Terus yang ketiga Apa tadi nama bakminya apa tadi? Harjogeno. Harjogeno. Iya. Oh, Harjogeno. Oke. Ya. Terus yang ketiga itu ini agak susah nih kalau ngomong bakmi Jawa ini. Bakmi Jawa saya yang ketiga ini saya suka banget, baru-baru banget. Saya suka lokasinya ada di Sambilegi. Sambilegi, oke. Ya. Menuju Bandara Lama ya. Iya benar Oke. banget. Namanya Pak Nardi yang jual. Aku ya ora ngerti. Dahsyat. Dulu saya ngikutin dari jualan di Monjali Mas, dekat PDAM itu. Terus kan dia pindah ke sana. Ternyata pindahnya dekat rumah saya. Jadi ya seneng-seneng aja sih ternyata dekat rumah saya jualannya. Gitu sih. Ya kalau yang tanya yang dari 3 itu yang terkenal cuma Harjogeno aja sih Mas. Yang 2 tuh kayak nggak banyak yang tahu sih. Dahsyat nih Bro Dadat ini. Dia menyebut bakmi Jawa yang saya itu nggak tahu sama sekali loh. Iya jujur Padahal Mas, saya 25 tahun saya ada di Jogja dan saya termasuk penyuka kuliner. Iya. Saya tuh 2 hari 3 hari sekali pasti makan di luar. Iya. Nanti dicoba Mas. Iya. Aduh. Ya itu masih root banget sih Mas bakmi Jawanya. Maksud saya kan sekarang bakmi Jawa udah ada yang bikin rica-rica apa. Iya. Tapi itu masih root banget, gak ada menu kayak gitu ya. Menunya ya cuma bakmi Jawa, bakmi godok, nasi goreng. Itu namanya pemberani. Iya. Jadi nggak perlu ada menu yang lain, dia nih membuktikan enak gitu. Iya kan? Iya benar banget ya itu sih. Terus oke. Jogja juga identik. Sekarang kita berpindah di jajanan atau panganannya. Gitu. Iya. Bakpia, ibu kota bakpia. Iya benar. Ada banyak sekali bakpia. Pernah review bakpia juga kan? Sering kan? Sering nyobain. Iya. Cuma emang kurang terlalu suka karena manis ya. Tapi maksudnya kalau apa sih bro yang membedakan bakpia satu dengan yang lain? Ning ilat kuwi podo. Ya itu sih maksudnya khusus bakpia itu saya agak susah saya juga awalnya masih kayak mungkin kayak membedakan tuh ada yang tipisnya sih, kulitnya ada yang tipis, ada yang lebih tebel, sama isiannya kadang-kadang ada yang lebih enak di bagian isian kacang hijau, ada yang lebih enak di rasa kumbu hitam. Jadi kayak itu kalau udah nyobain. Dan sekarang udah mulai banyak variasi ya. Iya. Ada kejunya. Iya. Terus ada yang bisa tahan sampai seminggu. Kalau bakpia biasa kan mungkin 3 hari ya. Biasanya di vakum sih Mas itu. Jadi bakpia di vakum terus jadi bisa tahan 7 hari gitu biasanya. Nah, emang bakpia yang asli emang yang nggak di vakum tuh emang bener-bener kita beli tuh pasti dalam keadaan panas, pasti sampai penjualnya dibilang sampai rumah tolong dibuka lagi. Dia betul. kenangin ya gitu. Nah, itu sih. Itu yang bener-bener menurut saya masih asli banget sih yang kayak gitu sih menurut saya. Kamu justru agak nggak suka ya bakpia? Iya manis Mas. Kalau panganan Jogja yang lain apa yang suka? Yang suka ya Jogja, aduh ini suka kalau mie-mian suka mie pentil sih Mas. Apa tuh? Gak tau ya Mas. Jajanan pasar tuh selalu beli kalau di pasar pasti ada yang jual mie pentil gitu Mas. Gimana tuh mie pentil tuh? Mie-nya ngerti raga? Oh iya udah ngerti. Ali itu penjelajah kuliner loh. Dia sampai nggak tahu loh mie pentil. Mie pentil jajanan pasar sih Mas sebenarnya, kayak jajanan pasar gitu. Kayak gedok lindri? Mie. Mie soon. Mie Jawa. Mie-nya tuh dari ketela Mas kebetulan. Terus dia mie-nya dari ketela terus dimasak gurih gitu? Cuma direbus aja terus dimakan sama sambal, ada sambalnya biasanya. Jadi bentukannya kayak kita beli bihun tuh Mas di pasar. Iya kayak bihun. Ya kayak gitu dia. Tapi dia cuma paling dimasak sama bawang putih dari sama ketela. Iya, jadi emang menarik nih. Bentukannya emang ini sih emang. Di mana saya bisa beli? Biasanya paling banyak itu kalau pasti ketemunya di pasar Kota Gede itu pasti ada. Tapi aslinya sebenarnya dari pasar ini sih Mas yang di Bantul tuh apa namanya pasar Niten ya? Apa ya? Yang ada kelitiannya tuh? Yang ada kelitian, yang dekat di jembatan itu loh. Waduh nggak tahu. Pasar di Jalan Bantul ada kan pasar Niten. Oh iya. Oh kalau itu tahu saya. Tahu. Kalau di situ ada. Terus
biasanya udah terkenal sih. Kalau Mas Putu pernah makan mides, nah kayak gitu bentukannya. Mides. Mides aku ya ora ngerti. Kowe Di ngerti ora? pundung, daerah pundung batu. Li kowe ngerti mides ora? Ora aku takon kowe ngerti mides ora? Ora ngerti ya. Itu kalau di Bantul ada namanya dia jualan kayak bakmi Jawa, cuma mie-nya pakai mie kayak mie pentil itu Mas, namanya mides namanya. Mides. Iya. Apalagi bro yang ini saya aja nggak tahu semua ini kan membuka apa ya cakrawala juga bagi para pemirsa dan pendengar, banyak banget yang saya nggak tahu ya. Apa tuh bro? Apalagi ya? Kalau Jogja itu? Jogja ya. Mangut lele. Ya mangut lele dah. Kalau ya. itu udah oke lah ya, udah banyak ya. Mangut lele, terus kayak ayam goreng kan juga banyak di Bantul. Ayam gorengnya kalau di Bantul itu yang membedakan sama tempat lain, dia pakai ayam pejantan Mas sebenarnya. Oh gitu. Bukan pakai ayam. Apa bedanya? Lebih emang jadi lebih tebel aja ininya. Jadi ayam pejantan terus diungkepnya kebetulan lama banget, jadi emang bener-bener jadi empuk gitu. Kayak kalau Mas Putu pernah makan juga tongseng ayam di Sudimoro itu? Belum pernah ya? Iya, Sudimoro pernah. Itu kan pakai ayam jantan juga kan. Oke. Jadi kalau ayam jantan tuh teksturnya hampir kayak kalau buat orang-orang yang udah nggak bisa makan kambing, ngilangin kangen makan kambing lah. Oh. Jadi kalau kesana pasti lihatnya banyak orang-orang sepuh makan sana kan. Ya itu buat ngilangin kangen makan nggak bisa makan kambing lagi kan, biasanya ada mereka nggak sama. Padahal tuh nggak ada masalah loh kambing itu. Ya mungkin ada yang tersugesti. Sugestinya ya. Karena kalau menurut saya sih masalahnya kalau kebanyakan lemaknya aja sih Mas. Lemak sama jeroan. Kalau dagingnya aja menurut saya nggak ada masalah. Amat sangat sehat. Saya tuh dulu pernah sakit asam urat. Banyak banget tangannya. Itu yang nggak ada kambing. Saya tanya ke dokter. Saya ini tanyanya langsung ke dokter. Ini kenapa kambing boleh Mas kalau kambing. Asal jangan yang lemak ya. Iya sama gitu. jeroan. Sama jeroan bener. Ya, malah lebih kata dokter tuh saya pernah ngomong juga lebih banyak sapi sebenarnya, bahaya sapi. Oh bahkan dengan ayam itu lebih sehat kambing. Yang ngomong kayak gitu almarhum Pak Bondan juga. Iya. Pak Bondan yang bilang. Alasannya Pak Bondan itu waktu itu sederhana. Mungkin masih ada kali rekamannya itu. Karena kambing itu lebih banyak gerak dibanding sapi. Iya. Ya. Apalagi ayam kalau ayam kampung jelas sehat bro ya. Ini maksudnya ayam ternak itu apa? Ayam broiler gitu ya. Tapi kalau udah tersugesti susah Mas. Memang sih. Orang tersugesti misalnya kamu makan seafood bakal kayak gini, makan dikit aja langsung apalagi kayak orang alergi gitu. Cuman kayak saya ngobrol sama Mas Eno gitu kan. Setuju. Dia alergi seafood. Ya udang ya. Setuju. Tapi pas itu makan bakso goreng pakai udang nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya sama aja. Ada kayak gitu juga kan Mas itu makan. Kita pindah teritori sekarang bro. Iya. Gunung Kidulan. Bisa makan ini nggak? Belalang nggak? Oh suka banget Mas saya. Suka? Ya belalang sama kepompong lajati itu enak banget. Saya kebetulan dari daerah Rembang saya itu sejak kecil biasa makan kepompong lajati. Ya? Kepompong lajati dan terutama kalau saya belalang. Kalau musim belalang itu almarhumah ibu itu selalu pasti ngirim ke sini 2, 3, 4 kali. Sana banyak ya berarti? Banyak karena mirip dengan daerah Gunung Kidul. Iya. Dan itu aduh enak banget. Iya. Saya juga pernah makan itu waktu itu di restoran warung Parigogo apa ya kalau nggak salah. Parigogo ya. Itu menunya ada wader, ada itu ya. Yang paling menarik itu kepompong lajati itu dimakan juicy banget. Ungker istilahnya. Ungker ya istilahnya. Ungker. Itu enak banget. Kepompong lajati. Tapi teman saya banyak yang nggak suka sih. Kalau saya suka banget. Itu kalau di daerah kami itu para Chinese dari Surabaya, dari Lasem, dari Rembang itu banyak yang beli di kampungku. Suka banget mereka makan kepompong lajati itu. Iya. Kalau di Gunung Kidul tuh mie ayamnya juga khas juga Mas. Oh iya ya? Mie ayamnya di Gunung Kidul tuh lebih berani di ladanya Mas. Lada. Ya jadi mie ayam di sana kalau Mas Putu makan di sana mie ayam di sana pasti ladanya cukup keras sih. Karena mereka spesialnya mie ayam ekstra lada itu. Bro, karena ngomong mie ayam lagi, saya tuh memang pengen nanya ini. Ada nggak sih di Jogja ini yang mie ayam, mie-nya itu dibikin sendiri, agak gede, sehingga ketika digigit itu rasa gandumnya itu masih terasa keras gitu. Duh, deket sini ada. Apa? Itu mie ayam Tuman belum pernah nyoba ya? Tuman. Iya.
Belum. Mana? Deket WS itu. Mesti orang ngerti. WS ini? Iya. Apanya WS? Ya deketnya persis. Maksudku seberangnya dari pom WS. bensin itu terus dikit. Berarti kanan jalan? Iya. Mie ayam tuman namanya. Oke. Itu mie ayamnya kayak udon malahan. Nah iya tebel gede Kayak udon bikinan itu. sendiri Dan tapi kampung kan. Iya dia bikin sendiri itu. Dulu emang sempet tren banget gara-gara mie ayamnya udon itu mas. Terus sempet dikecilin nggak ada yang beli lagi, digedein lagi. Oh, karena menurutku mie ayam yang kayak gitu tuh yang istimewa. Iya. Masih ada rasa Iya. gandumnya yang kuat. Kalau gitu. saya dari kecil dulu ketemu mie yang berubah biru, mie-nya pasti segede itu. Cuma sekarang udah jarang. Bener, waktu saya kecil soalnya ingatannya, iya. Karena emang tricky mas. Kadang-kadang bisa nggak mateng, agak lama ngerebusnya. Jadi mereka kadang-kadang agak malas tuh mas Oh jualan gitu. mie gitu. Oh. Makanya itu. Tapi kemarin akhirnya ya balik lagi mie-nya dibuat kayak udon gitu. Kita nyebutnya mie ayam udon mas kalau penggemar mie ayam tuh. Gitu ya, mie ayam udon ya. Mie ayam tuman sih nama aslinya. Tuman. Dia Oke, lucu-lucu oke. juga sih menunya, dia kayak ada mie ayam pakai kuah lodeh juga tuh kayak saya belum suka sih tapi. Tenang ya bro. Coba aja mas, deket sini kok mas. Iya. Coba. Oke, nanti saya dengan kru tak main ke sana. KM berapa ya mas? Pom bensin sana tuh KM Iya. WS tuh kan berapa? 12? Ya belum sampai. WS itu paling 11. 11-an ya. Pokoknya habis pom bensin itu. Ya dari sini 2-3 kilo. Iya, kayak ya itu kayak mie ayam tuman itu terkenal. Cabangnya ada di dekat Stadion Maguwarjo juga ada. Oh. Ya, cobain aja mas. Itu menurut saya yang paling gede se Jogja itu salah satunya itu sih. Oke. Sekarang gimana kira-kira Java Foodie ke depan bro? Apa tantangannya? Ke depan kan mikirnya sih nggak mungkin ya Instagram bakal kayak gini terus, pasti ada masanya juga teman. Mungkin lebih pengen jadi ini sih kayak food consultant aja sih. Pengen kayak orang baru mau buka resto kita yang kasih konsultan gimana petanya di Jogja, demografinya suka apa gitu mungkin sih. Itu kamu juga pelajarin ya? Pelajarin banget sih kayak tren-tren tahun ini tuh apa sih kira-kira. Tahun 2020 trennya apa kemarin? 2020 kemarin trennya Donat, benar. Sesapi. Banyak banget mas. Saya sampai tergila-gilanya sesapi bro. Itu aku sampai pesen bener-bener sesapi dari Kupang. Oh yang Sukirman ya? Yang sapi ya? Sesapi Sukirman ya namanya ya? Perempuan namanya, saya lupa. Nyonya siapa ya? Ya itu saya pernah nyobain. Yang muslim lah ya. Muslim, itu enak juga tuh. Saya juga pernah nyobain pertama malah itu dulu semuanya. Baru ada sesapi di sini tuh. Itu enak sih. Ya, merah gitu ya warnanya ya. Iya. Itu enak. Terus kalau ke depan kira-kira apa? 2021 trennya kayaknya pizza slice itu. Pizza tapi yang American pizza tapi yang belinya satu slice gede banget itu. Oke. Itu kayaknya Mau niru yang burger porsi gede ya? Enggak sih kayak ya gimana ya, kan orang biasanya kan pizza tuh kalau enggak yang gede yang tebel itu, kalau enggak yang Italian yang tipis itu. Yang tipis crispy. Cuma dia sekarang ada pizza yang style pizza jadi kita bisa beli satu slice gitu. Iya. Gitu. Kayak trennya sih kedepannya itu sih nanti. Oh, apa yang di Jalan Kaliurang itu? Pentis. Mirip-mirip pentis. Bukan, kalau pentis kan lebih ke ini ya, kayak pasta bisa kayak ini ya. Bisa pasta enggak, maksudnya slice gitu. Oh, hanya satu slice tapi gede. Aslinya pizzanya gedenya segini mas. Oke. Seputaran ini. Cuma kita bisa beli satu slice gitu. Kalau hambatan orang mau mendirikan bisnis kuliner di Jogja itu apa menurutmu bro? Nggak sabar sih mas. Orang bikin usaha tuh kadang pengen instan, pengen cepet balik modalnya. Makanya saya, teman-teman saya kalau mau bikin usaha, saya selalu bilang, kamu bikin usaha kalau cuma buat utamamu menurut saya nggak bisa, harus sabar. Kalaupun utama kamu harus sabar sih, bakal berdarah-darah lah istilahnya 4 bulan pertama gitu. Saya tuh 4 kali loh bisnis kuliner gagal terus. Ini salah satunya dengan Naskah nih. Apa aja mas? Bikin apa aja mas? Saya pertama kali mie ayam ceker di Jogja bro. Namanya apa mas? Waduh aku lupa namanya. Itu ada di Selokan Mataram. Udah mau deket Gejayan. Namanya? Aku lupa namanya serius. Karena udah lama. 2008, 2007. Saya masih kuliah. Iya. Itu tutup dalam waktu 8 bulan. Terus yang kamu pernah review juga pernah ya dulu di Angkringan Mojo. Ya. Sebelumnya itu kan pecel.
Oh ya. Karena saya suka pecel di kampung halamanku, aku datengin bumbu pecelnya dari sana, terus kemudian ya udah dibikin, karena aku suka pecel, suka banget pecel. Iya. Terus itu gagal, ikan bakar gagal. Ikan bakar di mana, Mas? Sama di tempat yang sama masih. Terus angkringan. Terus terakhir warmo. 4 kali bro, 5 kali. 5 kali. Ya itu tadi. Tapi saya menjadi saksi di Jogja ini ngeri. Banyak sekali rumah makan awalnya itu laris manis. Begitu 6 bulan sepi. Jalan Kaliurang ini jadi saksi. Banyak banget kayak gitu. Tuh, saya pernah wawancara Gibran yang sekarang jadi wali kota Solo. Dia itu saya tanya, mana kota yang ini wawancaranya udah lama ya, waktu dia masih konsentrasi penuh di bisnis kuliner. Gitu. Saya tanya, Mas Gibran, mana kota yang paling menantang untuk bikin bisnis kuliner? Dia kan sudah buka cabang di mana-mana waktu itu. Dia bilang Jogja. Iya Mas. Jogja. Kenapa Jogja? Wah aneh, Jogja itu behaviornya itu, perilaku konsumennya agak unik gitu. Gak bisa ditebak. Makanya itu tiba-tiba bisa satu rumah makan ya di Jalan Kaliurang ini sering bro. Dulu ada, saya nggak perlu sebut namanya, ada ayam goreng tetet gitu ya di jalan. Itu kalau mau beli antrenya itu sejam. Ngantre. 6 bulan nggak ada lagi orang beli di situ. Dan hal yang seperti itu banyak banget. Iya. Itu biasanya kalau dari analisa saya, Mas, analisa secara yang masuk akal ya Mas. Ya karena itu tadi dia nggak siap ketika rame, jadi nggak ada repeat order. Jadi emang 6 bulan itu emang sebenarnya antara berkas sama ujian sebenarnya itu. Ramenya 6 bulan. Jadi kayak rame, kadang-kadang orang kan udah jumawa terus nggak ada quality control. Terus akhirnya nggak ada repeat order karena orang nyoba pertama kapok ya udah. Karena kita hidupnya cuma dari repeat order Mas di Jogja, kotanya cuma kecil kayak gini. Bener sih. Kayak gitu. Makanya tadi selain harus sabar sama konsistensi yang paling susah Mas. Tapi bagaimana dengan fenomena kayak kopi klotok, kopi rolas? Pernah ya? Iya. Kopi klotok, semacam itu, cengkir. Iya. Ya itu menurut saya kayak kopi klotok itu ya nanti ada masanya juga lewat gitu. Tapi kopi klotok masih akan lama karena pertama dia pelopor ya Mas, nomor satu yang buka pertama kali. Jadi ya mungkin ya akan ada lagi pergantian pengunjungnya. Sementara kalau yang warung yang mengandalkan orang lokal sama maksudnya orang yang tinggal di Jogja kayak bukan warung sejenis kopi klotok itu pasti kan pengunjungnya nanti ada yang pindah, ada yang pulang. Tapi akan ada fenomena gitu nggak bro? Resto yang sekaligus tempat wisata gitu. Yang makin pelosok kayaknya makin orang seneng. Aku kemarin ke Kopi 4 di Muntilan, Magelang. Jauhnya minta ampun. Mobil itu satu bisa masuk. Itu bakal banyak di Kulon Progo sih Mas, betul. Kulon Progo ya? Kulon Progo lagi banyak banget tempat seperti itu. Saya ini mau reservasi mundur terus bro. Ada di Jogja, namanya Suatu. Rame Mas ya. Aku kemarin mau reservasi sebelum tahun baru. Di situ udah ada tulisannya di Instagramnya, tanggal 1 sudah full book. Tanggal 2 aku mau reservasi untuk tanggal yang lain gitu. Tiba-tiba mundur, tanggal 6 sudah full book. Ini tadi aku mau berangkat ke sini, udah sampai tanggal 10 full book. Gila. Ya. Belum pernah Suatu ya? Belum pernah. Tapi tahu. Dan ya itu Mas memang kebetulan lagi banyak yang dicari. Apalagi saya juga heran sih pandemi ini kok malah banyak bisnis baru ya gitu loh. Habis pandemi ini kemarin kan sempat lesu ya. Cuma tuh tiba-tiba bermunculan bisnis baru. Bahkan saya sendiri sampai kewalahan sih. Maksudnya ngedatanya mana aja sih tempatnya. Kalau orang atas tuh udah banyak banget kan Mas tempat baru. Dan orang sering salah sangka bro ya. Dibilangnya kuliner di Jogja itu murah. Iya memang ada kuliner di Jogja murah. Sama sebetulnya di kota-kota lain. Iya benar. Tapi kuliner yang mahal juga banyak. Iya kan? Iya benar. Yang ngalah-ngalahin Jakarta itu banyak. Benar. Secara pricing banyak. Iya, bahkan
kayak ngopi di coffee shop tuh saya masih banyak nemu coffee shop yang kopinya lebih murah di Jakarta daripada di Jogja. Betul. Iya. Steak, ada yang lebih mahal dari rata-rata di Jakarta di sini. Itu tadi ketiga sih Mas menurut saya. Ketiga yang orang mau bisnis Jogja harus tahu, nggak boleh nanggung sih Mas. Mau targetnya nggak bisa setengah-setengah, pengen dapat semua kalangan. Kalau mau target kalangan atas, ya udah harganya emang atas semua, jangan nanggung gitu. Bahkan coffee shop yang harga captive marketnya harus jelas ya. Iya Mas, karena itu yang bikin yang nggak semua orang tahu gitu loh. Kadang-kadang pengen dapat semua market atas sampai bawah, padahal nggak bisa. Rakus banget ya, nggak bisa memang. Coffee shop tuh ada yang harganya satu cappuccino-nya 40.000 tetap laku-laku aja. Banyak di sini laku bener. Makanya ada yang 20-an ribu. Iya, itu udah punya pasar sendiri ya, Mas. Betul. Gitu sih. Kalau emang buat kita kemalan ya emang bukan kita pasarnya berarti. Kalau di Jogja tuh kayak gitu sih berarti. Tapi pasar di Jogja itu menurutku orang Jogja itu semua hobi jajan, Bro. Hobi jajan kayaknya ya. Sama bosenan Mas. Bosenan. Nah itu. Tapi bosenannya kan terhadap satu hal. Iya. Bahwa dia itu tetap hobi jajannya itu gak hilang. Iya. Gitu. Itu sih sebenarnya behaviornya bosenan. Susah. Itu yang mungkin susah bahkan seorang Gibran pun geleng-geleng kepala. Saya juga heran sih. Markobar dulu rame banget Mas. Iya bener. Markobar yang di Sturan tuh. Saksinya itu Mas. Gila rame banget Mas. Bener rame banget. Saya sampai kelabakan belinya waktu itu main beli sendiri, kelabakan tuh baru bisa dapat sendiri gara-gara yaitu iklan liputan itu baru bisa dapat beli sendiri. Susah banget asli susah banget. Apalagi waktu itu dia buka waktu martabak 8 rasa lagi tren banget kan. Iya. Ngeri sih. Oke, terakhir apa fenomena yang paling menarik kalau rumah makan sekarang ini di Jogja? Fenomenanya yang lagi fenomenal lagi hype gitu. Apa ya fenomenanya di Jogja tuh ini sih Mas, sekarang tempat-tempat itu kayak menurut saya hampir nggak punya ciri khas sih. Jadi kayak mereka selalu bilang rasa Bali, rasa Bandung, rasa apa gitu. Itu menurut saya sih malah menunjukkan wah kenapa sih nggak percaya diri aja bilang ini Jogja gitu. Masih menjual view mungkin ya. Iya maksudku kalau view-nya bagus ya nggak perlu dibilang Bali kan bisa. Maksudnya betul. view-nya Jogja. Gitu, nggak perlu rasa ubud gitu kan. Gitu, maksudku orang sehingga harus didandanin kain putih hitam gitu ya. Jogja menurut lah. saya ya udah bilang aja nih rasa Jogja, nggak usah ditambahin embel-embel kayak gitu. Menurut saya udah cukup sih. Jadi menurut saya ya Jogja ini punya potensinya bagus banget, maksud kayak nggak perlu bawa kota lain lah aku bilang. Satu kota yang belum kita bicarakan Bro, Kulon Progo gimana kira-kira? Tadi kan udah ngomong mie ayam ya tadi. Gunung Kidul tadi. Mie ayam ini Pade Wonogiri kan di Wates. Oke. Kulon Progo ini juga potensi sih Mas, karena emang murah-murah ya Mas sana. Tapi emang di sana lagi banyak banget sih Mas bentuk-bentuk tempat-tempat wisata, restoran jadi satu sama wisata itu kayak Omah Cantrik, terus kayak kopi Ambirono, terus kayak kopi itu. Kalau di perbukitannya Menoreh. Iya itu. Menoreh itu juga keren. Itu unik sih Mas, itu dulu belum banyak, dia yang pertama kayak unik sih, ngopi dikasih snack khas Kulon Progo. Makanannya juga ayam apa itu? Ya, belum nyoba saya Mas. Ada kayak ayam ungkep gitu. Mungkin ayam tali rosso kali ya. Ayam-ayam yang konon katanya adalah masakan para raja, makanan para raja, tapi saya kurang tahu persis. Bro, oke. Terima kasih banyak. Ya. Sukses selalu. Terima kasih Mas Putu. Dan semoga nanti bisa berkembang jadi konsultan kuliner gitu. Iya. Karena pasar Jogja itu menarik, tapi ya itu tantangannya luar biasa. Iya benar banget. Dan hampir semua orang itu pengen kalau ngomong itu pengen bikin warung makan di Jogja. Iya. Dan saya pernah bangkrut 5 kali. Bikin lagi Mas. Gitu ya. Nanti sambil ngobrol-ngobrol saya aja. Gratis lah. Oke, makasih. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sekali lagi buat Bro Dadat Sesa. Sukses selalu.